Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam program Voice of Victory. Kita masih di tema lembah pemurnian. Pagi ini saya ingin Bapak Ibu duduk sebentar karena saya akan membalikkan satu asumsi yang sudah terlalu lama kita pegang. Kita berpikir iblis menyerang kita karena kita lemah. Saya katakan itu tidak sepenuhnya benar. Iblis tidak membuang amunisi terbesarnya untuk orang yang tidak mengancam kerajaannya. Ia sangat strategis memikirkan itu. Dia sangat punya kalkulasi untuk mengalahkan kita. Ia tidak menyerang orang yang tidak berbahaya bagi dirinya dan bagi kerajaan kegelapan. Sekarang kita melihat kepada Ayub 1 ayat yang ke-8. Kita baca pelan-pelan ayat itu. Ayat itu berbunyi, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan satu detil yang selama ini mungkin kita lewatkan. Bukan iblis yang datang kepada Tuhan sambil bilang gini, lihat Ayub yang lemah itu, izinkan aku serang dia. Tidak. Justru Tuhan yang angkat bicara lebih dulu. Tuhan yang menyebut nama Ayub dengan bangga di depan seluruh sidang surgawi. Sebelum satu pun ujian datang kepada Ayub, nama Ayub sudah bergema di sorga. Bukan sebagai korban, tapi sebagai seorang kebanggaan raja. Iblis menyerang Ayub karena ia tahu apa yang sedang sang raja itu bentuk dalam diri Ayub. Dan ia tidak bisa membiarkan proses itu selesai. Kita bandingkan dengan Yusuf. Dia dibuang ke sumur, dia dijual, dia dipenjara. Bukan karena hidupnya tidak berarti, justru sebaliknya. Ada bangsa yang akan diselamatkan melalui satu orang ini. Dan iblis membaca peta destinasi itu jauh lebih jelas dari yang Yusuf sendiri sadari ketika dia ada di dalam lubang sumur yang gelap itu. Ini yang perlu sungguh-sungguh kita semua pahami. Setiap serangan yang menghantammu di dalam lembah bukan sedang mendeklarasikan kelemahanmu. Serangan itu justru mendeklarasikan ke dunia betapa besarnya destinasi kerajaan yang raja itu sedang tuliskan atas hidupmu. Serangan itu bocoran intelijen, informasi yang sangat berharga tentang seberapa jauh jangkauan hidupmu akan mengancam kerajaan kegelapan. Jadi jelas ini ya, intensitas serangan iblis adalah petunjuk paling jelas tentang besarnya destinasi kerajaan yang sedang sang raja itu rancangkan atas hidup saudara sekalian. Jadi lain kali kalau iblis datang di tengah lembahmu dan kemudian dia berbisik, "Hei, kamu sudah terlalu rusak, kamu sudah terlalu jauh, tidak ada yang bisa menolong kamu lagi." Jangan panik, jangan runtuh. Kamu tatap dia dan jawab dengan tenang, "Terima kasih Tuhan, karena melalui serangan si jahat ini, aku baru saja mendapatkan informasi bahwa sang raja sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa aku bayangkan." Dan ingat, iblis itu ketakutan dengan hasilnya. Karena inilah kebenarannya. Iblis tidak panik kepada orang yang tidak berbahaya. Kepanikannya terhadapmu bukan tanda kejatuhan. Itu adalah pengakuan yang secara tidak langsung mengatakan bahwa kamu adalah ancaman nyata bagi kerajaannya. Jadi hari ini saudaraku, jangan lemah, jangan putus asa.
Kalau kamu ada di lembah pemurnian untuk menunjukkan keaslianmu, bahwa potensi yang Tuhan titipkan itu berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau baik menyatakan isi hatimu bagi kami pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, aktivitas kami, mohon pimpinan Tuhan atas kami semua, Roh-Mu yang tinggal dalam diri kami, bermanifestasi, mengatakan, memberikan karya-karya yang ajaib dalam setiap kami. Sehingga kami maksimal bagi kerajaan-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.